Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fuad Panji dari Sistem Informasi Angkatan 2018 Paralel B NPM 56 akan menyelesaikan UTS ADBO, yaitu GUI Storyboard, Domain Model, dan Use Case Diagram. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah GUI Storyboard. Di sini saya mengambil studi kasus dari Sistem Informasi Akuntansi Laundry Kurniawarna. Sistem ini memiliki berbagai package. Di sini saya mengambil salah satu package-nya, yaitu package transaksi, di mana prosesnya yang pertama pelanggan datang untuk mencucikan pakaiannya di laundry Kurniawarna. Kemudian setelah datang disambut oleh pegawai. Pegawai akan menerima cucian dan mendata pelanggan di sistem agar dapat mencetak nota transaksi. Kemudian pegawai harus melakukan login agar dapat menggunakan sistem. Setelah pegawai melakukan login, selanjutnya sistem mengarahkan pegawai ke halaman utama dan pegawai tersebut mengklik menu transaksi untuk melakukan transaksi. Setelah masuk ke halaman transaksi, pegawai kemudian ditujukan pada sebuah tabel, yaitu riwayat transaksi. Untuk menambah transaksi sendiri, di sini terdapat icon tambah, yaitu untuk menambah transaksi yang berjudul menambahkan transaksi baru. Setelah itu diklik, kemudian sistem mengarahkan pegawai untuk mengisi form agar form transaksi yang dilakukan pelanggan. Di sini terdapat 5 form, yaitu tanggal, nama pelanggan, jenis layanan, berat, kemudian total, di mana total ini dihitung secara komputasi oleh sistem. Setelah itu, setelah semua selesai diisi, pegawai akan mengklik simpan. Setelah semua terisi dan mengklik simpan, pegawai akan diarahkan ke halaman riwayat transaksi. Setelah pegawai mengklik simpan tadi, pegawai diarahkan ke halaman transaksi untuk mencetak nota. Di sini terdapat 3 opsi, 3 icon, yaitu cetak, edit, dan hapus. Untuk mencetak sendiri, pegawai diharuskan mengklik icon yang sebelah kiri, yang paling kiri sendiri, yaitu icon cetak. Kemudian sistem akan mengarahkan halaman cetak nota. Pegawai kemudian mencetak nota transaksi agar diberikan kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima nota, pelanggan akan melakukan pembayaran dan pulang. Pelanggan akan kembali dengan membawa nota transaksi untuk mengambil cuciannya. Jadi seperti ini GUI storyboard dari Sistem Informasi Akuntansi Laundry Kurniawarna untuk package transaksinya. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai domain model, di mana package-nya adalah package transaksi. Di sini terdapat transaksi yang memiliki domain ke pegawai, kemudian pegawai, pelanggan, dan layanan, di mana transaksi sendiri memiliki data transaksi yang berrelasi one-to-one. Kemudian transaksi dengan pegawai memiliki transaksi dengan pegawai, pelanggan, dan layanan memiliki relasi many-to-one, di mana pegawai, pelanggan, dan layanan memiliki data masing-masing yang berrelasi one-to-many. Kemudian layanan sendiri memiliki relasi many-to-one dengan harga layanan. Dan jenis layanan memiliki relasi many-to-one dengan layanan. Sedangkan dengan data jenis layanan memiliki relasi one-to-many. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu use case. Di sini terdapat use case mengenai transaksi. Di sini terdapat use case menginput tanggal transaksi. Menginput tanggal transaksi sendiri memiliki basic course. Pegawai melakukan input tanggal transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian untuk use case yang kedua, di sini memiliki basic course. Pegawai memilih combo box pilihan nama pelanggan yang sudah tersimpan dalam data pelanggan. Nah, di sini memiliki alternate course karena terdapat kemungkinan error dari basic course ini. Apa itu
alternate course-nya. Di sini apabila nama pelanggan tidak ada di dalam combo box, maka pelanggan yang melakukan transaksi belum tersimpan di data pelanggan. Nah, di sini pegawai diharuskan menambahkan pelanggan tersebut ke dalam data pelanggan dan terdaftar sebagai pelanggan baru. Kemudian lanjut ke use case menginput jenis layanan. Di sini memiliki basic course, pegawai memilih combo box pilihan jenis layanan pencucian yang sudah tersimpan di dalam data layanan yang ingin dipilih oleh pelanggan. Nah, di sini dalam combo box sendiri, jenis layanan yang ada di dalam combo box merupakan jenis layanan yang tersedia oleh Laundry Kurniawarna. Sedangkan yang jenis layanan yang sedang tidak tersedia itu tidak ditampilkan dalam combo box. Nah, bagaimana jika pelanggan memilih layanan yang tidak sedang disediakan oleh Laundry Kurniawarna? Di sini apabila jenis layanan tidak sedang disediakan atau tidak ada dalam combo box, maka layanan yang dipilih oleh pelanggan sedang tidak tersedia. Maka pelanggan diharuskan memilih jenis layanan yang tersedia dalam combo box saja, karena pilihan layanan tersebut adalah layanan yang disediakan oleh Laundry Kurniawarna. Kemudian lanjut ke use case menginput berat. Di sini pegawai menginput berat cucian yang diberikan pelanggan untuk dihitung secara komputasi oleh sistem agar antara harga kiloan jenis layanan dikali dengan berat menghasilkan total yang harus dibayar. Di sini perhitungan dilakukan secara komputasi oleh sistem dan dimunculkan dalam total yang harus dibayar oleh pelanggan. Setelah keempat use case ini terisi, di keempat use case ini include dalam halaman transaksi, di mana use case halaman transaksi sendiri memiliki basic course. Setelah pegawai selesai menginput semua form yang tersedia dan mengklik button simpan, form keempat tadi sudah diisi semua, pegawai akan ditujukan ke halaman transaksi yang telah dilakukan oleh pegawai. Nah, di sini memiliki alternate course. Bagaimana jika pegawai tidak bisa mengklik tombol simpan? Nah, di sini sistem tidak mau menyimpan transaksi apabila form yang belum diisi atau dipilih oleh pegawai. Maka sistem akan muncul pop-up, silakan lengkapi data transaksi. Maka seharusnya pegawai melengkapi data tersebut sebelum mengklik button simpan. Kemudian, halaman transaksi sendiri include dengan halaman login, di mana use case login memiliki basic course. Sebelum melakukan semua fitur yang ada di dalam sistem ini, sistem informasi akuntansi Laundry Kurniawarna ini, pegawai harus login terlebih dahulu menggunakan username dan password masing-masing. Di mana di sini memiliki alternate course. Pelanggan harus melengkapi username dan password secara benar agar memiliki akses terhadap sistem. Jadi apabila pegawai menginputkan username atau password secara salah atau bahkan kelupaan untuk mengisi username atau password, maka sistem tidak akan mau melakukan login terhadap sistem ini. Kemudian, alternate course yang kedua, apabila pegawai tidak memiliki username atau password, maka harus diinputkan secara manual data pegawai tersebut ke dalam database-nya. Seperti itu. Ketika semua proses ini sudah dilakukan dan kembali ke halaman transaksi, maka sistem akan mengeluarkan opsi dan mengeluarkan transaksi terakhir. Di paling atas menghasilkan 3 icon, di mana salah satu ikonnya yaitu untuk menghasilkan nota. Di sini terdapat use case menghasilkan nota, di mana memiliki basic course. Setelah melakukan transaksi, di halaman transaksi akan muncul opsi berupa icon yaitu cetak, edit, dan hapus. Pegawai harus mengklik icon cetak untuk dapat menghasilkan nota dan pegawai dapat mencetak nota. Nah, di sini memiliki alternate course. Bagaimana jika transaksi tidak ada di halaman transaksi? Nah, maka transaksi tersebut belum diinputkan secara benar dan harus mengulang untuk menambahkan transaksi baru seperti step-step sebelumnya. Kemudian
Lanjut, setelah sistem menghasilkan nota, pegawai akan mencetak nota. Pegawai akan mencetak nota transaksi yang dilakukan oleh pegawai. Setelah dicetak, pegawai akan memberikan nota tersebut ke pelanggan, seperti use case ini. Setelah nota dicetak, pegawai memberikan nota kepada pelanggan agar tahu berapa jumlah yang harus dibayar dan kapan mengambil tujuannya. Jadi seperti itu GUI storyboard, domain model, dan use case model dari studi kasus saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.